Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Restianingsih dari Prodi Manajemen Plus dengan nomor induk mahasiswa 28921502253. Kali ini di mata kuliah PPKN ini saya akan menjelaskan dengan tema judul Negara dan Pancasila dengan dosen pengampu Fitrah Mulyati MPD. Negara dan Pancasila. Di sini ada sejarah perumusan Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, kemudian kesimpulan dan saran. Sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi, alas atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewan Nagari, sila artinya peraturan tingkah laku yang penting atau baik atau senonoh. Dari kata sila ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena keluruhan sifat-sifat nilai Pancasila tersebut, dia merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai Pancasila merupakan ukuran bagi baik buruknya atau berdasarnya sikap warga negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai Pancasila merupakan tolak ukur penyaring atau alat penimbang bagi semua nilai yang ada baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian di sini Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPU PKI pertama, sidang panitia 9, sidang BPU PKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sidang BPU PKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tahun 1947, Insinyur Soekarno mempublikasikan bahwa pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Dasar Negara Indonesia termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamakan dengan Pancasila. Adapun tata urutan dan rumusan Pancasila termuat di dalam pembukaan UUD 1945 adalah: yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Basis Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa dan puncaknya adalah keadilan sosial, merupakan tujuan dari 4 sila yang lainnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sila ketuhanan yang Maha Esa memuat dimensi vertikal dari kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan, sedangkan
Sila-sila lainnya memuat dimensi horizontal. Dari tiga segi kehidupan nasional itu, keterkaitan erat antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal dalam Pancasila adalah bahwa dimensi horizontal itu sesungguhnya adalah juga dalam kerangka dimensi vertikal, karena dimensi horizontal dan dimensi vertikal ditentukan oleh hakikat Tuhan. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap, maka pengertian dasar negara meliputi arti, basis, atau fundamen, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan rakyat, serta adil, yang merupakan penguat dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BBU PKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara atau philosophic groundslake bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia meliputi suasana kebatin dari Undang-Undang 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang 1945. Yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ialah: yang pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing, sebagai fondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis dengan gerak-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara, karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, dan tugas negara dan pemerintahannya, karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa-bangsa dan negara sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa, tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Hal ini silih berganti bisa terjadi pada setiap sila dalam peristiwa-peristiwa lain. Menurut sifat tantangan bahaya yang dihadapi bangsa dan negara, tetapi bila masyarakatnya pulih kembali menjadi stabil, kembalilah sila-sila Pancasila atau kembali ke dalam gerak lingkarannya yang serasi, seimbang. Dari kalimat di atas telah diketahui bahwa Pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut, kehidupan masyarakat akan lebih terarah. Ini dari kesimpulan di atas, Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata kesatuan bulat diri Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Dari pernyataan di atas telah diketahui bahwa Pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara, dan kelima sila tersebut kehidupan masyarakat akan lebih terarah.
Sarannya, sila-sila Pancasila itu tidak statistis akan tetapi dinamis dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat bentuk tugas negara dan pemerintahnya karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa dan negara sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Untuk itu mari kita bersama-sama bisa menjaga keutuhan Pancasila ini sebagai waran negara yang baik agar nantinya jiwa negara ini bisa selamanya utuh dan bisa hidup dengan nyaman damai di negara tercinta. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.